Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Auliano Syakbani. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, menyajikan penyelesaian masalah bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk berpangkat. Yang kedua, menemukan hasil perpangkatan suatu bilangan. Yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Nah, selanjutnya, teknik penilaian pada pembelajaran ini terdapat 3 teknik. Yang pertama dari sikap, yang kedua dari pengetahuan, yang ketiga dari nilai keterampilan. Nah, selanjutnya saya ingin mengingatkan kepada teman-teman. Kalian ingat gak sih, 2 pangkat 2 itu sama dengan perkalian berapa? Nah, pastinya 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2. Nah, untuk 5 pangkat 3 karena 5 dipangkatkan 3 sehingga 5 kali 5 kali 5 sebanyak 3 kali. Nah, selanjutnya kenapa sih kita belajar bilangan berpangkat? Nah, untuk yang pertama, di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 261 menjelaskan bahwa siapa hambanya yang menyedekahkan sedikit hartanya, maka akan dilipat gandakan sebanyak 7 kali. Lalu dilipat gandakan lagi sebanyak 100 kali. Nah, bidang biologi itu juga terdapat dalam pembelahan sel. Nah, kalian ingat gak sih, ada sel yang satu membelah menjadi dua, dua membelah lagi menjadi masing-masing menjadi dua, lalu membelah lagi menjadi dua-dua lagi, seperti itu. Nah, selanjutnya ada lagi nih, di dalam bidang fisika. Nah, yaitu kalian masih ingat kecepatan cahaya itu berapa? Nah, kecepatan cahaya itu 300 juta meter per detik. Nah, kalau menulis nolnya kan pasti banyak banget ya teman-teman. Makanya kita membutuhkan bilangan berpangkat untuk membantu kita dalam menuliskan. Kalau ditulis dalam bilangan berpangkat, cuman 3 kali 10 pangkat 8. Nah, selanjutnya, masih kalian tahu nggak? Galaksi Bima Sakti memiliki kisaran lebar 9,0000000 meter. Nah, nolnya banyak sekali kan teman-teman. Nah, sekarang kita hitung, nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, ada 20. Jadi, untuk menyederhanakan penulisannya, kita tulis dengan 9 dikalikan dengan 10 pangkat 20 meter. Gitu. Nah, teman-teman, jadi saya memiliki sebuah kertas. Nah, kertas ini akan saya potong sama besar menjadi 2. Jadi 2. Nah, setelah menjadi 2, saya potong lagi menjadi sama besar ya, kan menghasilkan, nah potongan kedua menghasilkan 4 kertas. Nah, lalu saya potong lagi yang sama besar. Nah, sehingga menghasilkan berapa? Potongan ketiga menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, teman-teman,
Dari video tadi kita dapat menarik kesimpulan ya. Potongan pertama menghasilkan berapa potongan? 2 potongan. Potongan kedua menghasilkan 4 potongan. Dan potongan yang ketiga menghasilkan 8 potong kertas. Nah, 2 itu perkalian berapa kali berapa? Yaitu 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, sedangkan 4 itu perkalian 2 kali 2. Berarti sama dengan 2 pangkat 2. Sedangkan 8 itu perkalian 2 kali 2 kali 2. Sehingga 8 sama dengan 2 pangkat 3. Maka dapat kita tarik kesimpulan ya. Untuk potongan pertama berarti 2 pangkat 1, potongan yang kedua 2 pangkat 2, potongan yang ketiga 2 pangkat 3. Lalu untuk potongan ke N, maka banyaknya 2 pangkat N. Gitu ya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pangkat bulat positif. Nah, pangkat bulat positif itu didefinisikan dengan A pangkat N dengan perkalian A kali A kali A sampai sebanyak N faktor begitu. Nah, apa itu A pangkat N? A pangkat N adalah bilangan berpangkat. Sedangkan A adalah bilangan pokok atau basis. Sedangkan B adalah pangkat atau eksponen. Gitu ya. Selanjutnya untuk contohnya nih, biar teman-teman paham. Misalkan ada 7 kali 7 kali 7 kali 7. 7-nya sebanyak 4. Berarti dapat ditulis 7 pangkat 4 gitu. Nah, ini ada lagi nih, 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 itu berapa? 6 kali 6 kali 6. Jadi 6-nya itu sebanyak 3. Sebanyak pangkatnya ada 3 gitu. Selanjutnya min 2 pangkat 3. Wah, gimana tuh negatif 2? Kalau negatif 2 pangkat 3 ya sama aja. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sebanyak 3 kali gitu ya. Nah, selanjutnya berapa hasilnya? Negatif 2 kali negatif 2 sama dengan 4. 4 dikalikan negatif 2 hasilnya negatif 8. Nah, dari sini kita dapat menemukan nih sifat yang pertama. Apabila bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya akan negatif. Nah, contoh selanjutnya ada negatif 2 dipangkatkan 4. Nah, sama dengan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sebanyak 4 kali. Nah, hasilnya negatif 2 kali negatif 2 sama dengan 4. Berarti 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, ini kita dapat menemukan sifat lagi nih. Sifat yang kedua, negatif. Bilangan negatif apabila dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya adalah bilangan positif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pangkat 0. Jadi, apa sih pangkat 0? Jadi, jika A anggota bilangan real dan A bukan sama dengan 0, maka berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi gini teman-teman, apabila suatu bilangan itu adalah bilangan real dan bilangan itu bukan sama dengan 0, maka apabila dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Nah, kita bisa buktikan melalui contoh nih. Misalkan 2 pangkat 2 dibagi dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi 4 dibagi 4 sama dengan berapa? Sama dengan 1. Nah, sekarang 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Kita
buktikan dengan sifat ya. 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Kalau pembagian dalam sifat perpangkatan, maka pangkatnya dikurangi. Jadi 2 pangkat 2 dikurangi 2 sama dengan berapa? 2 pangkat 0 ya. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi 2 pangkat 0 sama dengan ya 1 gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pangkat negatif. Jadi, jika A anggota bilangan real dan A bukan sama dengan 0 dan N anggota bilangan bulat positif berlaku, A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N ya. Nah, ingat, tadi A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi kalau soal yang pertama ini 8 dipangkatkan negatif 3 sama dengan 1 per 8 dipangkatkan 3 gitu ya. Nah, berapa hasilnya? Jadi 1 dibagi 8 pangkat 3 sama dengan 8 kali 8 kali 8. Jadi hasilnya 1 per 8 pangkat 3 berapa? 8 pangkat 3 sama dengan 512. Jadi 8 pangkat min 3 hasilnya 1 per 512 gitu. Nah, contoh yang kedua, bagaimana kalau negatif setengah dipangkatkan negatif 3? Ya sama, berarti 1 per negatif setengah dipangkatkan 3. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya berarti 1 per negatif setengah dikalikan negatif setengah kalikan negatif setengah. Gitu. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya 1 per negatif setengah kali negatif setengah kali negatif setengah. Berapa? Hasilnya negatif 8. Nah, selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat pada pangkat bulat. Nah, untuk yang pertama, coba kita kerjakan soal yang pertama. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 itu berapa? 2 pangkat 2 hasilnya berapa? 4. Kalau 2 pangkat 3 hasilnya berapa? 8. Sekarang kita kalikan. 4 dikalikan 8 sama dengan 32. Sekarang kita pikir, 32 itu perpangkatan 2 pangkat berapa? Nah, 32 itu perpangkatan 2 dipangkatkan 5. Nah, sekarang kita dapat menarik kesimpulan ya. 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 dipangkatkan 2 ditambah 3 sama dengan 2 pangkat 5. Jadi, kita dapat menemukan sifat yang pertama, yaitu apabila A dipangkatkan dengan N dikalikan A pangkat M sama dengan A pangkat N ditambah M. Nah, soal yang kedua di soal pembagian. Apabila 2 pangkat 4 dibagi dengan 2 pangkat 2. Hasilnya berapa? 2 pangkat 4 sama dengan 16. Kalau 2 pangkat 2 hasilnya 4. Sekarang 16 dibagi 4 sama dengan 4. Nah, 4 itu 2 pangkat berapa? Nah, 4 itu 2 dipangkatkan dengan 2. Nah, jadi 2 dipangkatkan 4 dibagi 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkatnya 4 dikurangi 2 sehingga menghasilkan 2 pangkat 2. Nah, jadi tuh sifat yang kedua dapat kita simpulkan A dipangkatkan dengan N dibagi dengan A dipangkatkan dengan M hasilnya sama dengan A pangkat N min M. Jadi, apabila bilangan pokoknya itu sama, apabila dibagi, maka pangkatnya dikurangi.
Apabila dikalikan seperti yang tadi, pangkatnya ditambah, gitu ya. Lanjut. Selanjutnya, soal yang ketiga. Apabila 2 dipangkatkan 3, dipangkatkan lagi dengan 2. Hasilnya berapa? 2 pangkat 3 hasilnya 8. Masih dipangkatkan 2 lagi. Sama dengan berapa? 64. Nah, sekarang 64 itu 2 pangkat berapa? Nah, 64 itu sama dengan 2 dipangkatkan dengan 6. Maka, dapat kita simpulkan ya, 2 dipangkatkan dengan 3, dipangkatkan lagi dengan 2, hasilnya 2 pangkatnya itu dikalikan. Jadi, 3 dikalikan 2 sama dengan 6. Jadi 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 lagi, hasilnya 2 pangkat 6. Jadi sifat yang ini, sifat yang ketiga, A pangkat N, apabila dipangkatkan lagi dengan M, hasilnya A pangkat N kalikan M. Gitu. Next. Nih soal yang keempat. Soal yang keempat sama dengan 2 dipangkatkan 2 dikalikan 3 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 berapa? 4. 3 pangkat 2 sama dengan berapa? 9. Nah, sekarang kita hitung. 4 dikalikan 9 berapa? 36. Nah, sekarang kita ubah 36 apabila diubah perpangkatan berapa dikalikan berapa? 6 dikalikan 6. Maka dapat kita simpulkan ya, 2 dipangkatkan 2 dikalikan dengan 3 pangkat 2 sama dengan 2 dikalikan 3 dipangkatkan 2. Nah, apa bedanya dengan tadi? Kalau tadi bilangan pokoknya sama-sama 2. Misalnya tadi 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Nah, kalau sekarang 2 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 2. Yang sama pangkatnya, maka yang dikalikan bilangan pokoknya. 2 kali 3, pangkatnya sama-sama pangkat 2, gitu ya. Nah, sekarang kita mendapatkan sifat yang keempat. Sifat yang keempat, A dipangkatkan dengan N dikalikan dengan B pangkat N, hasilnya A dikalikan dengan B dipangkatkan dengan N, gitu ya. Nah, kita lanjut ke soal yang kelima. Soal yang kelima, 6 pangkat 2 dibagi dengan 3 pangkat 2. Pangkatnya sama-sama 2, tapi bilangan pokoknya beda. Sekarang kita hitung ya. 6 pangkat 2 berapa? 36. Kalau 3 pangkat 2 sama dengan 9. Sekarang dihitung. 36 dibagi 9 sama dengan berapa? Sama dengan 4. Nah, 4 itu perpangkatan 2 pangkat berapa? Ayo. Nah, 4 itu perpangkatan 2 pangkat 2. Nah, sekarang kita ambil kesimpulannya. 6 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 hasilnya berapa? Nah, kan pangkatnya sama-sama 2 ya, tapi bilangan pokoknya beda. Maka dapat kita tulis 6 dibagi 3 dikurung, lalu dipangkatkan dengan 2, itu sama dengan 2 pangkat 2. Coba, 6 dibagi 3 berapa? 2, iya. Jadi hasilnya 2 pangkat 2. Nah, sekarang kita dapat menemukan sifat yang kelima, yaitu apabila A dipangkatkan dengan N dibagi dengan B dipangkatkan dengan N itu sama dengan A per B dipangkatkan dengan N. Nah, next ya. Sekarang kita mengerjakan bilangan berpangkat dalam penerapannya di bidang biologi. Nih soalnya, terdapat sebuah amuba yang membelah menjadi 3 bagian. Pada hari pertama, membelah menjadi 3 amuba.
Hari kedua membelah lagi menjadi 9 amuba. Nah, pada hari yang ketiga, amuba tersebut menjadi 27. Nah, sekarang tentukan banyak amuba pada hari kelima. Nah, gimana coba? Coba. Jadi, dapat kita tuliskan ya. Hari pertama ada 3 amuba. Hari kedua ada 9 amuba. Hari ketiga ada 27 amuba. Nah, 3 itu 3 pangkat berapa? 3 pangkat 1. Kalau 9 itu 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 2. Kalau 27, 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 3. Nah, coba sekarang kalau hari ke N gimana? Berarti kan sama aja 3 pangkat N. 3 kali 3 kali 3 sebanyak N gitu. Sekarang kalau yang ditanyakan hari kelima, berarti sama dengan 3 pangkat 5. Nah, 3 pangkat 5 berapa? 243 amuba. Ya, mudah kan teman-teman? Terima kasih.